Selamat sore anak-anak semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan Mr. Wasan dan kalian semua di dalam keadaan baik-baik saja bukan? Nah, kali ini Mr. Wasan akan menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Gimana kisahnya? Kisahnya diambil di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Nah, seperti biasa, waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus sampailah di suatu perbatasan antara kota Samaria dan Galilea. Kemudian ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sedang berjalan, mereka mendengarkan teriakan dari 10 orang yang sakit kusta. Nah, anak-anak yang gambarnya yang hitam-hitam itu. Kenapa kok hitam-hitam ya? Karena mereka melihatnya dari jauh. Mereka sakit kusta. Nah, sakit kusta itu apa anak-anak? Sakit kusta adalah salah satu penyakit yang menyerang kulit, termasuk sejenis sakit kulit, di mana kulit itu tiba-tiba bisa berdarah, bisa seperti luka, tetapi orangnya tidak merasakan sakit, tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi baunya sangat tidak enak karena ada darah yang keluar, ada nanah, ada kadang mereka tidak bisa merasakan, bahkan kalau menyerang jari-jari tangan maupun jari-jari kaki maupun kepala itu juga bisa lepas, jari-jarinya bisa copot. Nah, sakit kusta pada waktu itu tidak bisa disembuhkan, belum bisa disembuhkan. Dan sakit kusta pada waktu itu adalah disebabkan juga karena kutukan, dianggap sebagai suatu hukuman karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, anak-anak, mereka yang sakit kusta itu dijauhi. Karena itu tadi waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, mereka sangat jauh dan mereka biasanya membawa lonceng. Mereka biasanya mengatakan, kusta, kusta. Supaya apa? Supaya orang yang lewat dekatnya itu tidak dekat-dekat dengan dia, menghindar dari dia. Nah, sama seperti dengan kita sekarang bukan? Ketika virus COVID-19 itu ada di mana-mana, kita harus jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita supaya tidak tertular. Itu pun juga demikian. Gampang penyakit kusta pada waktu itu juga tertular. Tetapi hari ini kita bisa melihat Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan 10 orang kusta yang pada waktu itu belum ada obatnya. Virus corona juga tidak ada obatnya, tetapi kita harus beriman, kita harus percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, menyelesaikan masalah dari virus corona ini. Nah, anak-anak, mereka kemudian terus berjalan dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, kasihani kami, sembuhkan kami. Dan Tuhan Yesus melihat begitu berbelas kasihan kepada mereka itu. Kemudian Yesus memerintahkan mereka untuk mereka segera pergi ke para imam. Supaya apa? Supaya biasanya pada waktu itu para imamlah yang sanggup untuk menentukan bahwa orang ini sembuh dari sakit kusta atau tidak. Karena tadi berkaitan dengan hukuman yang sedang dijalani, karena dosa-dosa yang dilakukan dianggap bahwa kusta itu sebagai kutuk. Dan tidak ada orang yang berani juga untuk melihat, untuk dekat-dekat. Mereka takut tertular.
Karena itu akhirnya mereka disuruh untuk segera kalau begitu menghadap ke para imam untuk menyatakan bahwa mereka sembuh. Tuhan Yesus menyatakan kalian sudah sembuh dan ayo berangkat ke para imam, tunjukkan kepada para imam. Akhirnya mereka segera berlari menuju ke para imam itu, ingin segera menunjukkan bahwa dirinya sudah sembuh. Apakah mereka sudah sembuh, anak-anak? Belum. Mereka belum sembuh, tetapi mereka punya iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus yang mampu untuk menyembuhkan. Dan ketika mereka percaya, mereka punya iman, mereka mau pergi ke para imam seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Akhirnya di perjalanan itu, karena mereka beriman, percaya kepada Tuhan, ketika di perjalanan akhirnya mereka menjadi sembuh. Yang tadinya luka-luka, yang akhirnya ada darah, ada nanah, ada ketakutan di dalam diri mereka, akhirnya menjadi sembuh semuanya. Akhirnya mereka menjadi sukacita karena Tuhan telah menyembuhkan, karena mereka percaya kepada Tuhan. Lihat, di tangan mereka, di kulit mereka yang asalnya itu ada borok-borok, ada darah yang begitu keluar, ada nanah, ada ketakutan, ada hal-hal yang menjijikkan bagi orang-orang dan sangat bau sekali. Orang merasa jijik melihat orang sakit kusta dan takut tertular. Sekarang menjadi sembuh, menjadi seperti sedia kala, menjadi seperti semula. Tidak ada lagi bau, tidak ada lagi darah, tidak ada lagi nanah yang keluar dari kulit mereka. Nah, anak-anak, akhirnya mereka sembuh. Tadi berapa yang disembuhkan oleh Tuhan? Berapa orang kusta? Iya, benar, 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata hanya satu yang ingat kembali kepada Tuhan Yesus. Aku akan mau bersyukur. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Aku mau say thank you kepada Tuhan Yesus. Yang lainnya kemana ya? Yang kesembilannya, yang kesembilan orang itu ternyata mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka lupa akan Tuhan Yesus. Hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Akhirnya orang ini, orang Samaria ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia sujud menyembah Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Say thank you to the Jesus. Dia mengucapkan, benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kok cuma kamu yang datang? Mana yang ke-9 orang yang lainnya itu? Mereka tidak kembali lagi ke sini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, imanmu itu telah menyelamatkan kamu, telah menyelamatkan engkau, sehingga engkau menjadi sembuh. Nah, anak-anak, ketika kita sekarang ini lagi sedih, lagi ada di rumah, apakah kita tetap memiliki iman kepada Tuhan? Untuk kita mau berdoa, mau menyerahkan untuk virus COVID ini, Tuhan bisa sembuhkan. Kalau waktu itu penyakit kusta tidak bisa disembuhkan, belum bisa disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus sanggup, mampu menyembuhkan. Maka demikian juga dengan virus corona. Kalau virus corona ini sampai sekarang orang-orang masih di dalam penelitian untuk mencari obatnya, maka Tuhan Yesus mampu, sanggup untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ini. Anak-anak, apakah kalian sudah berdoa untuk mereka yang terkena virus corona ini? Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Kita sederhana sekali,
hanya satu kalimat kita akan baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayo sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayo kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang kami dan Tuhan masih memelihara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami boleh terus percaya kepada Engkau kalau orang-orang sakit kusta itu waktu Tuhan Yesus mereka belum bisa disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus mampu, sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya kalau sekarang saat ini sakit corona ada di Indonesia, ada di seluruh dunia. Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit corona. Engkau mampu untuk meredakan penyebaran virus corona ini, sehingga pada akhirnya kami boleh hidup seperti sedia kala, hidup seperti hidup dalam keadaan normal. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hidup keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa Mama kami, berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. See you. God bless you all. Bye.